Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang luar biasa ini kita dipertemukan kembali mitra muslim yang hadir langsung di Masjid Al-Irsyad Surabaya, atau Anda yang saat ini menyimak melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya dalam Kausar, kajian udara silaturahim yang terselenggara atas kerjasama Suara Muslim Surabaya dengan Masjid Al-Irsyad Surabaya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita untuk yang kedua kalinya dalam upaya menyambut bulan yang suci, bulan penuh keberkahan dan kebaikan, yaitu bulan Ramadan, dan sudah tinggal hitungan hari kita akan berada kembali di bulan yang istimewa itu, dan kita sudah masuk di tanggal 26. Saya juga mengajak mitra muslim yang barangkali saat ini tengah berkendara dan berada di sekitar Masjid Al-Irsyad Surabaya untuk bersama-sama hadir untuk mampir di Masjid Al-Irsyad Surabaya. Mari kita belajar bersama, mengaji bersama tentang fikih Ramadan. Baik mitra muslim, kita awali acara kita di kesempatan yang luar biasa ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adik Hilmi Nizar Bakri, kelas 1 SMP Yayasan Perguruan Tinggi Al-Irsyad Surabaya. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, acara kita di kesempatan kali ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran ke acara kita di malam hari ini. Luar biasa, baru lulus SD dan menginjak masuk kelas 1 SMP, tetapi bacaan Al-Qur'annya luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua lebih semangat melihat anak yang masih di usia dini sudah begitu lancar dan fasih membacanya. Baik mitra muslim, kita masuk ke acara inti di kesempatan yang luar biasa ini, yaitu kita akan belajar tentang fikih Ramadan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan seluruh ibadah yang kita lakukan akan menjadi sangat istimewa, karena selain memang bulannya istimewa, di situ juga ada ibadah yang sangat dan paling istimewa dari ibadah-ibadah Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Tentu kita harus tahu
bagaimana dari perspektif fikih agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya persilahkan untuk Ustadz Agung Cahyadi, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, mitra muslim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di tanggal yang ke-26 dari bulan Sya'ban, yang berarti insya Allah 5 hari ke depan atau bahkan 4 hari ke depan kita akan memasuki bulan mulia yang sangat kita tunggu, bulan Ramadan. Saya katakan atau karena memang sampai sekarang pemerintah belum menetapkannya dan ada kemungkinan nanti hari Selasa atau hari Rabu. Tapi yang pasti bahwa semua ulama Islam sepakat bahwa Ramadan itu bulan yang teristimewa, di mana Allah SWT banyak memberikan banyak keistimewaan di bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Yang di antara keistimewaannya itu bahwa Ramadan itu bulan yang 1 bulan penuh itu bulan rahmat. 1 bulan penuh bulan ampunan dan 1 bulan penuh bulan pembebasan dari neraka. Bukan terbagi menjadi 3 bagian, awalnya rahmat, tengahnya ampunan, atau akhirnya pembebasan dari neraka. Karena hadis yang dijadikan landasan untuk membagi Ramadan menjadi 3 bagian itu adalah hadisnya sangat amat lemah. Bahkan seorang ulama hadis, Abu Hatim, mengatakan mungkarul hadis. Tapi banyak hadis yang sahih yang menegaskan bahwa Ramadan semuanya adalah rahmat dan semuanya ampunan dan semuanya pembebasan dari neraka. Nah, di Ramadan ini yang istimewa bahwa Allah menformat satu rangkaian ibadah yang apabila kita lakukan dengan benar, maka ibadah-ibadah itu akan mendatangkan kebaikan, pahala yang jauh lebih besar daripada saat kita lakukan di bulan selain Ramadan. Ibadahnya itu bukan ibadah baru. Jadi ibadah Ramadan itu bukan ibadah baru, ibadah biasa aja. Puasa, sholat malam, tadarus Quran, infak, semuanya ibadah biasa, tapi di Ramadan nilainya lebih karena memang Allah memberikan keistimewaan lebih. Nah, ibadah yang teristimewa di Ramadan itu adalah puasa. Istimewa karena puasa itu di samping rukun Islam, puasa itu ibadah yang kalau dilihat dari aspek pahalanya, dari sisi pahalanya, puasa itu ibadah yang tidak tertandingi, sangat besar sekali, nggak ada batasannya. Maka suatu saat ada seorang sahabat, Abu Umamah, mengatakan kepada Rasul kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bihillah, perintahkan aku untuk melakukan satu ibadah yang apabila aku lakukan Allah memberikan manfaat besar. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, alaika bisawmi fa innahu la mathalahu. Berpuasalah Anda karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan saum itu fahuwali wa ana ajibi. Allah saja yang akan memberikan pahala yang besar. Kenapa pahalanya besar? Para ulama mengatakan puasa itu ibadah yang paling banyak menuntut kesabaran. Sementara sabar itu sebuah sifat yang apabila dimiliki seorang muslim, maka Allah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan menyempurnakan pahalanya dengan kesempurnaan pahala yang tidak ada batasan banyaknya. Itu Allah tegaskan dalam firman-Nya surat yang ke-39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka itu banyak hadis yang sangat sahih dalam pandangan para ulama hadis yang menjelaskan fadilah puasa itu, yang diantaranya hadis Bukhari Muslim di mana Rasulullah menjelaskan puasa itu adalah ibadah yang paling efektif untuk menjadi sarana penghapus dosa. Puasa itu ibadah yang apabila benar dalam pelaksanaannya menjamin pelakunya untuk mendapatkan 2 kebahagiaan langsung, dunia dan akhirat. Puasa itu ibadah yang apabila benar maka akan menjadi perisai yang akan membentengi pelakunya dari api neraka. Puasa itu ibadah yang kata Rasulullah mengatakan yang akan memberikan syafaat kita. Jadi ada 2 ibadah yang harus sampaikan, yang pada saat kita laksanakan dengan benar maka di hari kiamat akan diwujudkan dalam bentuk makhluk yang mendampingi kita saat kita dihadapkan pada pengadilan Allah untuk diberi wewenang mendapatkan meminta syafaat dari Allah Taala, bisa meringankan siksa, mengampuni dosa, yaitu Quran dan puasa. Rasulullah bersabda, as-shaumu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah.
puasa dan Quran itu akan memberi syafaat bagi pelakunya di hari kiamat nanti. Namun mitra muslim yang dimuliakan Allah, kebaikan puasa yang begitu luar biasa itu baru akan Allah berikan kepada kita kalau puasa kita itu benar. Dan puasa itu akan dikatakan benar secara global kalau puasa kita itu puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Bukan puasa yang hanya dengan puasa itu kita menahan syahwat perut kita, syahwat kelamin kita saja, tidak. Tapi puasa itu adalah, dengan puasa itu kita harus menahan semua syahwat entitas diri kita. Syahwat lisan, syahwat mata, syahwat perut, syahwat tangan, semua syahwat-syahwat itu. Karena sekali lagi kalau puasa itu parsial, menahan sebagian syahwat anggota badan, sementara tidak menahan syahwat yang lainnya, enggak ada pahala puasanya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah menegaskan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada atau ama wa syaraba. Seorang itu ketika berpuasa tapi masih berbohong, enggak mampu menahan syahwat lisannya dan masih bersaksi palsu, wal jahla, melakukan hal-hal yang akan mendatangkan Allah, maka Allah tidak akan mengharukan puasanya itu. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab fa in qatalahu ahadun falyakul innimru'un shaimun. Apabila kalian sedang puasa, Rasulullah mengatakan, fala yarfuth, jangan pernah berkata kotor. Wala yafsuq, jangan pernah berbuat maksiat. Wala yaskhab, jangan pernah membuat gaduh. Apabila ada seorang yang mengajaknya berkelahi, bertikai, hendaknya dia mengatakan, saya sedang puasa, tidak mau mengumbar semua syahwat itu, karena tidak ada pahala. Itu puasa. Puasa itu sekali lagi yaitu waktunya tertentu, harus menahan semua yang membatalkan tadi, yaitu mulai dari fajar, subuh sampai maghrib. Tapi puasa itu baru akan sah, syaratnya harus dibarengi dengan niat. Dan niat puasa itu niat karena Allah, yang apabila puasa itu wajib harus dilakukan di malam hari sebelum subuh. Rasulullah menjelaskan, man lam yubayyit siyam fala shaumalahu. Nah, kalau puasa wajib sekali lagi harus dilakukan sebelum subuh datang. Nah, namun biasanya kesalahan niat puasa Ramadan itu hanya terjadi di awalnya, yaitu ketika di akhir Sya'ban nanti, kemudian ru'yah tidak berhasil, kemudian besok tanggal 30 Sya'ban belum tentukan Ramadan atau tidak, kemudian kita tidur ba'da isya sebelum ada informasi besok Ramadan. Nah, kita bangun kebetulan kesiangan sudah adzan subuh. Nah, saat adzan subuh kita bangun, ada yang menginformasikan tadi malam diumumkan hari ini Ramadan. Maka karena tahunya itu ba'da subuh, puasa hari itu kita nggak sah, harus mengqadha'nya nanti. Tapi untuk hari-hari berikutnya, insya Allah tidak salah. Karena apa? Karena niat puasa itu tidak harus diucapkan. Dengan sahur otomatis niat. Karena kita nggak sahur kecuali mau puasa. Dengan sholat tarawih adanya hanya di maka sudah otomatis. Itu tentang syarat sahnya puasa. Nah, para jamaah sekalian, mitra muslim bahagia, yang membatalkan puasa ada 5. Yang pertama yang disepakati, yang makan dan minum dengan sengaja. Yang tidak sengaja lupa makan minum saat puasa, Rasulullah mengatakan, at'amahullahu wasaqah. Orang yang lupa minum itu Allah yang memberikan rezeki dia, memberikan makan dia dan memberi minum dia. Maka kalau ditanya doanya apa orang yang lupa makan minum puasa, maka doanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini rezeki Allah, bukan istighfar. Istighfar itu kalau salah, ini benar. Nah, itu yang kedua, yaitu yang dengan sengaja muntah. Dalam istilah hadis Rasulullah, manis taqa'a amdan falyaqdihi. Barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib mengqadha, berarti batal. Yang ketiga, yaitu yang sengaja mengeluarkan sperma dengan onani, masturbasi, tapi yang tidak sengaja dengan mimpi di siang hari, nggak batal. Dan yang keempat, wanita yang mengeluarkan darah haid dan nifas. Dan yang kelima, yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nah, ini tentang aturan yang sangat ketat sekali. Apabila kita lakukan maka akan batal puasa kita. Nah, para jamaah sekalian, ada 2 amal sunnah yang Rasulullah pesankan kepada kita. Yang 2 amal sunnah itu biasa saja, tapi akan menyempurnakan nilai puasa kita. 2 amal sunnah itu adalah
pertama makan sahur. Rasulullah berpesan, hadis Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur kalian, karena makan sahur itu makanan yang penuh barokahnya. Artinya kalau nggak sahur kita akan dalam barokah banyak. Dan sempurnanya sahur itu dilakukan di akhirnya. Dan akhir waktu sahur itu bukan imsak, bukan tarhim. Akhir waktu sahur itu adalah ketika datang waktu salat subuh. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, riwayat Nasa'i, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Unaisah binti Hubaib. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengar Abdullah bin Umi Maktum adzan, makan minum sahur kalian. Karena Abdullah itu adzannya sebelum subuh. Sampai kalian mendengar Bilal bin Rabah adzan, karena Bilal itu adzannya setelah subuh. Bahkan Unaisah binti Hubaib yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ketika kami sedang sahur dan ada masih tersisa sedikit makanan, kemudian Bilal mau mengumandangkan adzannya, maka kami mendatangi dengan mengatakan, ya Bilal, tahan sebentar, kita akan makan sahur. Saking baiknya sahur di akhir waktunya, Rasulullah mengatakan begini, hadisnya riwayat Hakim dan Mustadrak, hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, idza sami'a ahadukum nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu. Kalau kalian sedang sahur, kemudian kalian mendengar adzan saat gelas sudah diangkat. Jadi kita sahur, mendengar adzan, gelas sudah diangkat. Perintah Rasulullah, fala yadhahu. Perintah itu sunnah, jangan ditaruh hatta yaqdiya, sampai diminum yang sampai habis. Ini sunnah. Jadi ini sunnah. Yang nggak boleh itu ketika adzan baru mencari gelas, itu nggak boleh istilah. Yang kedua yaitu menyegerakan buka. Bukanya wajib, seorang yang puasa nggak buka dosa. Tapi buka sunnahnya disegerakan. Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, wala yazalu ummati bi khairin ma'ajjal fitro. Umatku itu akan terjaga dalam kebaikan puasanya selama mereka mau menyegerakan bukanya. Maka istilah Rasulullah takjil, istilah takjil bahasa Arab yang artinya menyegerakan. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ada satu sunnah lagi yang hendaknya kita tidak mengabaikan, yaitu jangan lupa kita untuk berdoa, khususnya ketika kita berbuka. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah riwayat hadisnya, inna likulli shaimin da'watan la turaddu inda fitrihi. Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu ada masa berdoa yang nggak akan ditolak ketika dia berbuka. Doanya kapan? Setelah berbuka. Karena sebelum berbuka doanya bismillah. Makan, minum, dan doa. Nah, doa sunnahnya ada, yaitu zahabal dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajr insyaallah. Bukan Allahumma lakal sumtu. Al-Qamsam itu dhaif. Yang sahihnya adalah zahabal dhama'u wabtallatil uruku wa thabal ajr. Tapi kalau ditambah doa lain enggak masalah. Yang sunnahnya itu. Nah, itu sekali lagi 3 amalan sunnah yang hendaknya kita tidak pernah mengabaikannya karena akan menyempurnakan nilai puasa kita. Nah, karena puasa penting, saya akan jelaskan tentang orang-orang yang tidak berpuasa di Ramadan dan konsekuensinya. Yang pertama, ada 2 orang yang haram berpuasa. Tapi dia ketika nanti halangannya sudah hilang harus mengqadha. Mereka itu wanita yang sedang haid dan nifas, itu haram. Tapi setelah Ramadan nanti ketika sudah tidak haid lagi wajib mengqadhanya. Yang kedua adalah ada 4 orang yang di sini diberi opsi, diberi pilihan, boleh puasa, boleh tidak, tetapi kalau tidak puasa wajibnya dia mengqadha. 4 orang itu adalah pertama yang sakit, yang dengan sakitnya itu berat berpuasa dan sakitnya jenis penyakit yang masih ada harapan sembuh, harus mengqadha nanti. Yang kedua yang musafir, meskipun safarnya santai, naik pesawat misalnya, tetap boleh nggak berpuasa, tapi kalau puasa wajibnya mengqadha. Kedua orang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran 2 kali berurutan, surat Al-Baqarah 184, 185, faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, yang ketiga yang juga ketika nggak puasa wajib mengqadha adalah wanita yang sedang hamil dan menyusui dan berat puasa, maka ketika nggak puasa menurut Abu Hanifah wajib untuk mengqadhanya karena diharapkan nanti nggak hamil lagi, nggak menyusui lagi, sama dengan sakit tadi. Dan yang keempat yang juga wajib mengqadha adalah mereka
yang pekerja berat, namun pekerja ini ada alternatif kerja lain setelah Ramadan. Kebetulan di Ramadan tugas di lapangan berat, panas, maka boleh nggak puasa, tapi ketika nanti kembali ke kerjanya semula yang enak, maka wajib mengqadha. Nah, kelompok yang ketiga ini ada 4 orang juga yang diberi opsi juga, boleh puasa boleh tidak, tetapi konsekuensinya ketika nggak puasa fidyah, tidak qadha. Keempat orang itu, yang pertama yang sudah lanjut usia, yang dengan usia itu berat puasa, maka boleh nggak puasa dan hanya wajib untuk fidyah tanpa mengqadha. Yang kedua, yang sakit tapi sakitnya jenis penyakit permanen, kronis sekali, nggak ada harapan sembuh secara medis, maka hanya wajib fidyah saja. Yang ketiga, kembali kepada wanita hamil dan menyusui. Menurut ahli tafsir sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar, hanya wajib untuk fidyah saja, karena beliau menyimpulkan dari firman Allah surat Al-Baqarah 84, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan yang keempat, yang kewajiban fidyah adalah pekerja berat tetapi nggak punya alternatif kerja lain, memang kerjaannya hanya itu saja, maka mereka itu ketika nggak puasa hanya wajib fidyah. Nah, saya akan jelaskan, ada kelompok berikutnya, ada 2 orang ketika tidak puasa wajibnya 2, yaitu qadha dan sekaligus fidyah. Itu yang pertama, menurut mayoritas ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wanita hamil dan menyusui ketika tidak puasanya itu karena 2 alasan. Alasan pertama, khawatir dirinya lemah karena sedang hamil menyusui, juga khawatir janin dan bayinya lemah karena mungkin nutrisi kurang atau karena ASI nggak lancar, maka atas kekhawatiran 2 jiwa ini dia wajibnya 2 juga, qadha sekaligus fidyah. Dan yang kedua adalah mereka yang menunda untuk membayar hutang puasa Ramadan tahun berikutnya, tahun kemarin, sampai datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan syar'i. Seorang itu ketika puasa, punya hutang puasa Ramadan, jadwal untuk mengqadhanya lama, mulai Syawal sampai Sya'ban. Dia bisa, dia mampu, dia kuat, tetapi ditunda terus, nanti, kemudian tiba-tiba Ramadan berikutnya datang, sementara hutangnya masih ada. Maka atas keteledorannya ini, di samping tetap wajib mengqadha hutang puasanya, juga wajib fidyah karenanya. Dan yang berikutnya, kalau berikutnya, ada 1 orang ini, ketika nggak puasa dosa besar, maka wajib taubat dan wajib mengqadha karena batal, yaitu yang dengan sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan tidak ada alasan apa-apa. Dia kuat, dia mampu, nggak safar, nggak sakit, tiba-tiba ada temannya makan, minum, ikut makan, itu dosa besar, wajib taubat dan batal, wajib mengqadha. Dan yang terakhir, yang paling berat adalah yang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang Ramadan. Berat karena itu dosa besar, batal, dan wajib membayar kafaroh. Kafarohnya itu urutan bukan pilihan, urutannya yaitu memerdekakan budak, karena nggak ada urutan kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru mulai yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini adalah konsekuensi bagi mereka yang tidak puasa Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Saya akan jelaskan 2 hal tentang yang dasar lain. Pertama, tentang mereka yang diberi opsi. Orang musafir boleh puasa, boleh tidak. Milih mana ini? Parameter yang dipakai untuk milih apa? Wanita hamil menyusui tadi ada 3 pilihan. Mengqadha, fidyah, qadha fidyah. Pilihnya mana ini dan parameternya apa? Di sini ada 1 parameter. Dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma khayyira Rasulullah bainal amroini illakhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu tidak pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan kecuali memilih yang paling ringan baginya sesuai dengan kondisinya, selama pilihan itu nggak dosa. Dan istilah ulama itu pilihan nggak dosa. Maka para ulama mengatakan untuk yang musafir misalnya, maka yang dipilih adalah sesuai dengan kondisinya, yang paling kondusif baginya. Kalau safarnya itu enak-enak saja, santai saja, naik pesawat misalnya, maka tentunya akan lebih puasa. Tetapi bagi mereka yang mungkin safarnya berat,
mungkin ke Jakarta, naik bis ekonomi, panas, nggak ada air, maka lebih baik puasa. Sama wanita tadi, wanita yang menyusui dan hamil tadi, menurut para ulama kita, berdasarkan parameter tadi, maka memilih sesuai kondisinya. Mereka mengatakan, kalau wanita itu termasuk tipologi wanita yang mungkin sering hamil, 2 tahun sekali hamil, kalau 5 anaknya 10 tahun Bapak, hamil menyusui 5, 10 tahun, 10 kali 30 berarti 300 hari, nggak mungkin mengqadha. Maka wanita ini ambillah fatwanya Ibnu Abbas, fidyah, dan itu cukup. Tapi bagi mereka yang mungkin sesekali saja hamil, memang akan lebih baik mengambil fatwanya Abu Hanifah, mengqadha. Karena apa? Asal hukum nggak puasa mengqadha. Namun mereka yang bisa mengqadha, Allah beri keleluasaan dalam rezekinya, maka akan lebih baik sambil mengqadha bantu orang miskin fidyah, qadha dan fidyah sekaligus. Nah, kemudian fidyah itu berapa jumlahnya? Fidyah itu ukuran minimal dari istilah para ulama kita adalah 1 mud, ukuran minimalnya. 1 mud itu kurang lebih kalau dikonversikan dengan kilogram kurang lebih 7 on beras dengan kualitas beras yang biasa dikonsumsi. Tapi kalau diberi lebih baik. Allah mengatakan tentang fidyah ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul. Fidyah itu kalau diberi lebih akan lebih baik. Dan fidyah ini boleh diwujudkan dalam bentuk buka puasa untuk diberikan kepada orang miskin. Ada sahabat Anas bin Malik, beliau itu usianya sepuh sekali, tua sampai 90 lebih. Pada usia tua beliau tidak lagi mampu puasa. Akhirnya beliau bayar fidyah saja, tapi fidyahnya itu diwujudkan dalam bentuk buka puasa yang diberikan kepada orang miskin. Karena fidyah itu hanya untuk orang miskin, maka fidyah pun ketika buka puasa juga harus dipastikan untuk orang miskin. Namun kita jangan pernah menitipkan fidyah yang kita wujudkan buka puasa, kita titipkan ke masjid. Karena bisa salah sasaran. Karena yang ikut buka puasa dari masjid tidak cuma miskin. Semua fidyah hanya orang miskin, kadang-kadang bermersi pun ikut buka itu. Maka bisa salah sasaran. Maka dipastikan kalau fidyah itu dibentuk puasa, dipastikan sasarannya benar-benar orang miskin yang memang butuh buka. Jangan yang miskin yang sudah dapat buka. Nah, itu tentang puasa sebagai ibadah teristimewa. Nah, ibadah yang lain para jamaah sekalian yang juga istimewa, istilah Rasulullah qiyamul Ramadan. Kalau istilah kita sholat tarawih, semua ulama sepakat bahwa sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah, dan sunnahnya berjamaah. Karena Rasulullah mencontohkan dan para ulama sahabat juga mengabadikan setelah itu. Nah, yang jadi permasalahan hanyalah perbedaan jumlah rakaatnya. Tapi yang pasti bahwa perbedaan dari rakaat itu para ulama kita tidak boleh saling mengingkari. Mereka yang mengatakan 11, dasarnya hadis sahih riwayat Bukhari di mana Aisyah bercerita Rasulullah itu tidak pernah sholat malam baik di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tapi hadis itu belum titik, masih koma. Aisyah mengatakan hadisnya berikutnya, walakinnahu yuhsinuha wa yutiluha. Tetapi Rasulullah itu ketika sholat dengan jumlah 11 rakaat sangat bagus dan sangat panjang. Bagus dan panjangnya itu diceritakan oleh 2 sahabat yang pernah bermakmum Rasulullah dalam sholat malamnya, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud, dalam 1 rakaat Rasulullah itu biasa membaca setelah Fatihah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 5 juz lebih itu. Aisyah mengatakan hatta tawarromat qadamah, sampai bengkak-bengkak Rasulullah. Artinya apa? Kita itu kalau disuruh ikut sunnah nggak boleh sepotong-potong. Artinya kalau kita hanya 11 tapi ayatnya pendek-pendek nggak sunnah juga. Nah, itu juga hanya menunjukkan saja bahwa 11 itu bukan batas maksimal. Buktinya ketika Umar jadi khalifah, kemudian Umar menghimpun sahabat Rasulullah untuk berjamaah sholat malam tarawih qiyam Ramadan dan memilih 2 penulis wahyu, Ubay bin Ka'ab dan Tamim bin Al-Dari untuk menjadi imam bergantian. Mereka sholat dengan jumlah 21 dan 23 rakaat.
Dan jamaah sahabat nggak pernah ada mengingkari, sebagai bukti bahwa 11 rakaat yang diceritakan Aisyah itu bukan batas jumlah rakaat tarawih. Untuk itu Ibnu Hajar Asqalani bercerita begini, untuk mengomentari perbedaan jumlah itu, kata Ibnu Hajar, sesungguhnya perbedaan jumlah rakaat tarawihnya para sahabat Rasulullah itu bukanlah perbedaan yang bersifat kontradiktif, tetapi perbedaan yang bersifat variatif. Kata beliau, kadang-kadang sahabat Rasulullah itu sholat tarawihnya 11 rakaat, tapi ayatnya panjang-panjang, sehingga ada yang diantara mereka yang bertumpu ke tongkat. Tapi kadang-kadang mereka sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang sangat banyak, tapi ayatnya pendek-pendek. Itu mereka pilih sesuai dengan kesiapan mereka. Untuk itu semua ulama mujtahid mengatakan sholat tarawih itu 11 rakaat juga sunnah, 13 juga boleh, 15 juga boleh, 23 juga boleh. Yang enggak sunnah itu yang enggak tarawih, itu sudah enggak sunnahnya. Nah, namun memang para ulama mengatakan ada jumlah pilihan, jumlah yang lebih baik, yaitu yang biasa kalau Rasul, yaitu 11 dengan ayat yang panjang-panjang. Itu sholat tarawih. Kemudian para jamaah sekalian, ada ibadah yang istimewa lagi di Ramadan, yaitu namanya meningkatkan infak. Saya katakan meningkatkan karena infak itu bukan di Ramadan saja. Infak itu hukumnya bisa wajib, seperti wajib, seperti zakat, dan itu wajibnya setahun penuh, bukan Ramadan saja. Kenapa saya katakan wajib? Karena infak itu kalau menurut pandangan Al-Quran, dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Artinya bukti iman seseorang itu diantaranya harus diwujudkan untuk menginfakkan sebagian hartanya. Untuk itu ketika suatu saat Rasulullah pernah mobilisasi dana untuk membiayai sebuah proyek kebaikan, tiba-tiba datang seorang sahabat miskin mengatakan, ya Rasulullah, izinkan untuk kali ini saja saya nggak berinfak. Rasulullah mengatakan kepadanya, wabima tadkhul jannata idza, kalau Anda tidak berinfak, Anda mau masuk surga dengan apa? Karena bagian dari iman ini. Maka itu ketika Allah menyebutkan sifat pertama dari penghuni surga yang Allah abadikan dalam surat yang ketiga ayat 134, Allah mengatakan sifat pertamanya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Penghuni surga itu sifat pertamanya ketika mereka di dunia dahulu senantiasa berinfak dalam keadaan kaya atau miskin. Dan infak itu lain dengan zakat. Kalau zakat itu periodik, setahun sekali, setiap panen petani. Tapi infak itu mestinya harus harian. Kenapa demikian? Rasulullah menegaskan dalam hadis Bukhari Muslim, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakan yanzila. Tidak ada satu hari pun ketika seorang itu bisa hidup sampai pagi hari kecuali akan ada dua malaikat yang turun untuk berdoa. Yaqulu ahaduma, malaikat pertama doanya, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi hambamu yang hari ini berinfak. Jadi kalau orang berinfak harian itu Allah doakan malaikat terus menerus itu agar Allah memberikan gantinya. Wa yaqulu akharu, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan, kehancuran bagi hambamu yang enggak infak hari ini. Dan itulah yang Allah jelaskan sebelumnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 195. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Infaklah kalian jalan Allah dan jangan kalian lemparkan diri kalian pada sebuah kebinasaan. Artinya kalau orang berinfak sama melemparkan di kebinasaan. Itu infak. Dan di Ramadan harus ditingkatkan. Karena apa? Rasulullah merintahkan, Rasulullah mencontohkan. Nah, karena apa? Infak Ramadan nilainya lebih. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di Ramadan. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika infak seorang itu diwujudkan dalam bentuk buka puasa yang diberikan kepada seorang buka puasa, maka orang itu akan mendapatkan pahala puasa persis pahala yang diterima oleh yang berbuka itu. Artinya kalau kita sedang puasa Ramadan, hari itu kita memberikan buka satu orang saja, hari itu kita dapatkan 2 pahala puasa. Semakin banyak akan semakin pahala puasa kita. Nah, para jamaah sekalian, ada ibadah yang lain yang juga istimewa dan juga wajib, yaitu baca Quran dan tadarus Al-Quran. Puasa itu, Ramadan itu disebutkan sebagai syahrul Quran,
Dan setiap Ramadan tiba, saat Rasulullah masih hidup, Jibril alaihissalam itu senantiasa mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Untuk tadarus Quran. Ini sebuah isyarat kepada kita sekalian umatnya, agar kita jadikan Ramadan juga momentum untuk tadarus Quran itu. Dan Quran itu membacanya nggak faham pun dapat pahala. Dan pahalanya 1 huruf 10 pahalanya. Maka Allah mengatakan, orang itu kalau terbiasa baca Quran, terbiasa terus menerus, maka orang itu kata Allah telah melakukan perniagaan dengan Allah yang nggak pernah merugi. Karena Allah berjanji untuk menambah pahalanya terus. Allah abadikan dalam Al-Quran surat yang ke-35, Fatir ayat 29-30. Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Orang yang senang baca Quran itu Allah telah melakukan perniagaan dengan Allah. Allah akan menyempurnakan pahalanya dan Allah akan tambah pahalanya. Itu Quran. Nah, para jamaah sekalian, terakhir, kalau nanti Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan 10 akhir Ramadan, maka Rasulullah memerintahkan, menyunahkan, mencontohkan agar kita meningkatkan kuantitas ibadah kita. Kalau Rasulullah itu dicontohkan, setiap datang 20 Ramadan sebelum maghrib masuk masjid untuk itikaf, tidak keluar sampai akhir Ramadan nanti. Sehingga Rasulullah kalau setiap Ramadannya 10 hari akhir siang malam itikaf, yang itu adalah fadilahnya Rasulullah mengatakan fadzalikumur ribat, sejajar dengan jihad. Nah, bahkan pada akhir Ramadan Rasulullah sampai 20 hari. Nah, itikaf di Ramadan itu nilainya lebih. Kenapa? Itikaf di akhir Ramadan itu adalah sebuah aktivitas yang dengan aktivitas itu seorang itu berpotensi untuk dapat Lailatul Qadar. Karena Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar itu adanya hanya di malam akhir Ramadan. Perintah Rasulullah, iltamisuha fil asril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Ketika baik itu, nah, namun Rasulullah ketika didesak di malam apa? Di malam-malam ganjil. Namun sekali lagi para jamaah sekalian, kalau kita ingin dapat jaminan Qadar, jangan pernah memilih carinya di malam ganjil saja. Kenapa? Pada awal Ramadan nanti kita dihadapkan pada pilihan awal Ramadan. Yang pilihan itu hasil istihad, bisa benar bisa salah. Artinya apa? Yang kita pilih itu bisa jadi salah, sehingga yang kita anggap ganjil bisa jadi benar. Maka di Indonesia itu ganjilnya bisa 4. Ganjilnya NU, Muhammadiyah beda-beda. Maka jangan pilih-pilih ganjil itu. Kita pilih semuanya saja sehingga dapat ganjil. Wallahu alam shawab, itu barangkali. Silakan Pak. Baik, nanti kita lanjutkan. Menarik. Tentu masih banyak hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan ibadah, dan ibadah apa saja yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Tentunya di 10 akhir Ramadan yang juga masih perlu kita kaji lebih dalam. Mitra Muslim, nanti kita lanjutkan, dan Anda saya persilakan untuk bertanya. Bisa Anda persiapkan pertanyaan Anda yang saat ini menyimak melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Anda bisa bertanya melalui telepon 0315624555. Kita jeda untuk kembali ke studio bersama Muhammad Nasir untuk mengikuti adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baik, kita kembali dalam kajian kita di malam hari ini, Kausar Kajian Udara Silaturahim, yang terselenggara atas kerjasama Suara Muslim Surabaya dengan Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya dengan tema Fikih Ramadan bersama Ustadz Agung Cahyadi LCMA. Mitra Muslim bisa bergabung yang saat ini menyimak di 93,8 FM melalui telepon, dan saya persilakan Mitra Muslim yang hadir langsung di Masjid Al-Irsyad untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan, bisa maju ke depan. Silakan, Bapak. Bisa menyebutkan nama sekaligus alamat. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ahmad dari Surabaya. Saya mau menanyakan bagaimana sikap kita ketika kita misalkan melakukan perjalanan dari Surabaya ke Balikpapan, di mana dalam perjalanan tersebut kita berangkat dari Surabaya jam 5 sehingga nyampe di kota tujuan kurang lebih jam 7 karena ada perbedaan waktu.
sedangkan kita dalam keadaan berpuasa. Apakah ada kemungkinan ketika jam 7 tersebut di Balikpapan sudah memasuki waktu maghrib menjelang akhir mungkin. Apakah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kondisi tersebut? Apa kita berbuka ketika kita berada landing pesawat di Balikpapan atau di atas pesawat? Karena yang kita tahu di pesawat tersebut biasanya kita dibatasi dalam hal media komunikasi dan macam-macam. Dan jika kita melakukan buka puasa jam 7 waktu setempat, apakah fadilah dari sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa masih kita dapatkan? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan penanya berikutnya. Bapak di sampingnya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki dari Surabaya. Yang ini ingin saya tanyakan, Ustadz, tadi sholat taraweh yang menurut sunnah Rasulullah 11 rakaat dengan panjang ayat yang seperti yang disebutkan tadi. Sedangkan yang ada di masyarakat kita pada saat ini kan 11 rakaat dengan ayat-ayat yang pendek-pendek. Nah, yang saya tanyakan gimana solusinya supaya kita dapat mencapai sunnah Rasulullah, mendekati lah paling enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disunahkan untuk membaca Al-Quran. Nah, kenyataannya pada kehidupan kita sehari-hari, kita kan sering berkendara, Ustaz. Berkendara, sepeda motor, apa mobil. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Apakah fadilahnya sama dengan kita membaca kitab Al-Quran atau dilantunkan dengan membaca di dalam berkendara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan satu penanya berikutnya di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyo dari Surabaya Ustaz. Yang Ana ini tanyakan, yang pertama memang tertarik dengan infak Ustaz. Yang pertama itu, infak itu diukur dengan nilainya atau semangatnya Ustaz. Katakanlah gini, saya bisa berinfak 1 juta, tapi dalam hati ini masih menyisakan angka, katakanlah mungkin ya. Ragu Pak ya? Saya tunda ragu. Nah, terus yang kedua dengan si Fulan mungkin yang semangatnya bisa Baik. berinfak 100 tapi Plong. lebih Ustaz ya. Nah, itu yang menjadi ukuran yang mana Ustaz? Baik. Nilainya atau semangatnya gitu Ustaz. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 penanya untuk putaran yang pertama. Pertanyaan pertama Ustadz, kalau kita dalam perjalanan misalnya naik pesawat dan kita menuju tempat yang berbeda waktunya, apakah kita menyegerakan berbuka puasa barangkali dengan mengikuti jam kita dan kita berbuka di atas pesawat atau menunggu kita landing? Silakan. Baik, jadi setiap muslim itu terikat ibadah dengan waktu di mana dia tinggal. Jadi setiap muslim itu terikat ibadah dengan waktu di mana tinggal. Maka kalau kita tuh haji, sholat, waktu sholatnya tidak ikut sholat Surabaya, ikut sholat di Mekah sana. Sama, kalau misalnya kita itu sahur di Mekah, kemudian pulang ke Indonesia, bukanya di Jakarta bisa terpotong 4 jam. Itu boleh dilakukan setiap hari juga boleh. Setiap hari boleh itu. Kan jadi kita terikat ibadah itu dengan waktu di mana kita tinggal. Sama tadi kalau kita di Surabaya ke Balikpapan, maka mungkin bisa terpotong juga waktunya kan lebih cepat sana timur. Maka nggak masalah, kita ikut bukannya ikut di mana kita tinggal itu. Terkait dengan takjilnya misalkan, kesunahan untuk menyegerakan. Iya, takjilnya itu sekali lagi kita terikat. Kalau di pesawat kita kan mungkin ada media yang memberikan informasi kepada kita saat ini di tempat kita sekarang berada jam sekian, waktu maghrib. Nah saat itu kita takjil, karena memang kita sekali lagi terikat dengan ibadah dan waktu di mana kita tinggal di situ dengan berada itu. Cukup ya. Berikutnya dari Pak Rifki tadi Ustaz, tentang tarawih yang 11 rakaat. Kalau kita saat ini kan dengan 11 rakaat pendek. Iya. Nah, bagaimana supaya ini kita bisa mendekati? Jadi begini, dalam kaitan tarawih dengan rakaat 11 dan panjang-panjang itu adalah Rasulullah lakukan dengan para sahabatnya. Komunitas sahabat itu siap untuk panjang-panjang.
Sementara Rasulullah mengatakan kepada seorang yang dipilih jadi imam, waqtadi bi'at afim, jadikanlah orang paling lemah itu sebagai ukuran untuk memilih ayat yang kau baca. Mu'ad pernah suatu saat menjadi imam sholat di kampungnya yang dibaca surat Al-Baqarah. Maka jamaahnya ada yang mufarokoh, mendahulinya. Nah, ketika di laporan Rasul yang dimarahi Mu'ad. Kenapa? Ya Mu'ad, di antara jamaah ada yang sakim, ada yang sakit, ada yang lemah. Maka Rasulullah itu ketika suatu saat pernah bercerita, beliau pernah sholat sudah niat baca ayat panjang. Setelah takbir, beliau mendengar bayi menangis. Langsung dirubah niatnya dengan ayat pendek dengan mengatakan, aku kasihan pada ibunya. Nggak akan khusyuk dia. Maka tuh kalau kita ingin panjang, ya siapkan komunitas. Diumumkan saja di masjid itu, masjid ini akan melakukan sholat tarawih dengan panjang-panjang. Maka sehingga apa? Yang tidak siap panjang, ya mungkin mencari masjid yang lain yang mungkin panjang. Mungkin bola alam sholat itu. Quran, kalau kita membaca Al-Quran di kendaraan, atau mungkin kesulitan, kita menyimak Ustaz. Jadi baca Quran itu memang ada etikanya ya. Etika baca Quran itu, karena baca Quran itu kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Maka etikanya itu suci, menghadap kiblat, menutup aurat, tidak terputus oleh HP. Misalnya kalau kita ngomong sama Pak RT saja ada HP, kita nggak berani ngangkat ini. Tapi Masya Allah udah, nah ini kan Allah ini. Nah, etika. Tapi artinya kalau kita ikuti etika maka pahalanya lebih. Meskipun kalau kita kendaraan dapat pahala juga, nggak kurang. Karena Rasulullah mengatakan orang itu kalau baca Quran pinter pandai maka ma'asafaratil kiram, dengan malaikat yang baik-baik. Tapi orang itu yang baca Quran wa yatata ta'u wa alaisyakun, dia grutal gradul bahasa Jawanya, sulit tetap dapat pahala juga dua. Cuma pahalanya beda. Wallahu a'lam. Ya, silakan Nasir. Baik. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saya tanyakan, yang tadi kan salah satu untuk mendapatkan pahala puasa untuk itu kan infak. Yang saya tanyakan, apakah orang yang kurang mampu itu apakah boleh berinfak? Iya. Terus yang kedua, infak itu diberikan lebih akhirnya kepada siapa? Iya. Kepada anak yatim atau kepada kaum kerabat? Iya. Itu saja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mirip pertanyaannya dengan pertanyaan Pak Cahyo tadi Ustadz. Kalau kita berinfak banyak tapi hati tidak plong. Iya. Atau kita berinfak sedikit mungkin 100.000 tetapi ikhlas benar nih yang 100. Iya. Silakan. Yang pertama dulu Ibu, bahwa infak itu sekali lagi yang diperintahkan bukan orang kaya saja. Orang miskin pun juga diperintahkan berinfak. Maka Rasulullah Allah mengatakan penghuni surga itu yang senantiasa berinfak dalam keadaan kaya atau miskin. Cuman mungkin pertanyaannya yang diinfakkan orang miskin apa? Nah, pertanyaan ini juga pertanyaan yang dulu pernah ditanyakan oleh para sahabat miskin kepada Rasulullah. Yang kemudian Allah abadikan dan jawabannya Al-Quran. Surat Al-Baqarah 219. Allah mengatakan wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Orang-orang miskin tanya kepada kamu ya Muhammad tentang apa yang harus kami infakkan ya Nabi. Maka jawablah al-affa, ketika ada sisa. Jadi orang miskin itu kalau sudah bisa makan minum, ada sisa 2.000, ada seorang yang bisa makan, wajib diinfakkan ini. Nah, dan ini sekaligus yang boleh infak dengan sisa itu hanya orang miskin saja. Orang kaya nggak boleh infaknya, kalau nunggu sisa nggak boleh. Dari awal disisihkan. Itu orang kaya. Nah, dari awal disisihkan. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang kaya itu harus disisihkan untuk diberikan orang miskin. Nah, kemudian infak itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu hanya boleh dialokasikan kepada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat 9 60. Orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang, dan ibnu sabil. Tapi kalau infak untuk semua kebaikan, semana yang membutuhkan, termasuk orang non muslim, orang membutuhkan. Nah, yang lebih diprioritaskan karena yang diprioritaskan itu yang punya banyak hak. Kalau kita saudara miskin, rumahnya di samping, maka ini haknya ada dua, hak saudara, hak miskin. Kalau kita punya tetangga miskin, bukan saudara kita, haknya hak miskin, maka prioritasnya saudara. Semakin banyak haknya, semakin itu yang diprioritaskan. Jadi intinya kebutuhan untuk siapa saja boleh infakkan.
Jadi yang dinilai semangatnya atau Benar. nilainya Ustadz? Kalau Kemudian yang kedua, ibadah itu baru akan tercatat sebagai ibadah syaratnya dua. Yang pertama, orientasi, niatnya harus karena Allah saja. Yang kedua, yaitu harus benar ibadah itu. Artinya sesuai aturannya. Karena orang itu kalau ibadahnya benar tapi nggak ikhlas juga nggak terima. Maka daripada infak banyak tapi ngerundel, ya lebih baik enggak. Daripada infak banyak tapi niatnya agar dikatakan dermawan, lebih baik tidak. Dan ikhlasnya bukan perkara yang gampang, sulit. Maka harus kita kawal terus. Sebelum berinfak kita pastikan karena Allah. Setelah berinfak kita tata juga karena Allah. Karena orang itu kalau berinfak bisa muncul tiba-tiba riya. Kita infak memasukkan kota amal ini, ada orang, oh langsung cari ada orang ini. Nah, akhirnya pelan-pelan. Bisa jadi begitu. Nah, kemudian infak ini juga nanti setelah ikhlas ini dikawal setelahnya. Karena setelah ibadah kita kawal lagi. Kira-kira ada riaknya enggak? Kalau ada riaknya langsung baca doa kafaratur riya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka ma'lamu. Nah, setelah kita kawal, kita istighfar untuk menghapus dosa kalau ada riaknya, harus kita jaga sampai mati riak ini. Ikhlas ini. Karena apa? Ikhlas kita yang 10 tahun bisa rusak gara-gara ucapan kita. Kita sudah membantu orang miskin 10 tahun ini, tiba-tiba orang miskin itu menyakiti adik kita, anak kita, bisa terpancing kita. Nggak ingat ya 10 tahun loh kamu, langsung ulang itu. Maka itu Allah mengingatkan kepada kita, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Jangan rusak pada saudara kamu yang ikhlas itu dengan menyebut-nyebutnya. Surat Al-Baqarah 264. Wallahu a'lam bishawab. baik, penting Pak ya, berkaitan dengan menjaga ikhlas dalam berinfak. Tidak hanya ketika kita berinfak, tapi setelahnya ternyata. Baik, tadi Bapak yang mau bertanya, dipersilakan. Mic-nya mic tadi yang pegang mic Pak, itu Pak sejak tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baharudin dari Surabaya. Yang ingin saya tanyakan yaitu saat kita jadi panitia zakat, kadang-kadang pada akhir waktu Ramadan itu ada jamaah yang membayar zakat sekaligus fidyah. Apakah fidyahnya itu boleh kita terima? Padahal apakah fidyah itu mesti dibayarkan pada bulan Ramadan itu ataukah di luar bulan Ramadan, ataukah kita tidak berani menerima itu karena kewajiban daripada orang tersebut? Terima kasih. Berikutnya Bapak yang di belakang tadi ingin bertanya, bisa maju Pak ya. Saya Ramis Bahmid. Yang saya ingin tanyakan, kalau seseorang mau memberi takjil, punya uang 100.000, membeli 5 bungkus yang istimewa, dan membeli 10 bungkus yang sederhana, mana lebih afdal? Satu. Yang kedua, apa tolak ukur seseorang itu sudah disebut miskin zaman sekarang ini? Dan rata-rata si tukang becak pun tidak ada makanan. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu langsung dijawab barangkali Ustaz ya. Satu penanya lagi ada? Yang di depan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Selendra dari Surabaya. Yang pertama yang saya tanyakan perbedaan sholat tahajud dengan tarawih, Ustaz. Habis itu yang kedua, apakah setelah sholat witir bisa kita sholat lagi gitu? Misalnya kan sholat di masjid 11 rakaat 3 witir. Apa bisa kita sholat lagi di rumah? Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang fidyah, apakah bisa kita terima ketika pelaksanaan pembayaran zakat karena jadi panitia begitu? Silakan. Jadi panitia zakat itu memang harus mengetahui ilmunya. Karena kalau nggak tahu ilmu bisa salah. Nah, zakat khusus zakat fitrah itu batas akhir pembagiannya sebelum sholat id. Dan boleh dibagikan 2 hari sebelum sholat id. Nggak boleh dibagikan di awal Ramadan.
Karena Rasulullah mengatakan tentang zakat fitrah ini, ughnuhum anis su'al fi hadzal yaumi. Cukupkanlah orang miskin itu dengan zakat fitrah agar tidak minta-minta saat hari raya. Nah, kalau diberikan di awal Ramadan dikonsumsi habis, nanti minta-minta lagi, Bapak. Nah, untuk fidyah itu terima saja, Pak. Fidyah itu memang lebih baik dilakukan di awalnya, nggak puasa bagikan, tapi boleh ditakhirkan sampai setelah Ramadan pun boleh, di Syawal pun boleh. Nah, ini. Tapi harus dipastikan hanya untuk orang miskin saja. Berikutnya, takjil. Misalkan 100.000, dibelikan 5 yang istimewa atau 10 bungkus tapi biasa-biasa nih Ustaz. Ya. Akan tergantung pada kondisinya. Kalau kondisinya itu orang yang butuh takjil banyak, lebih baik lebih banyak kan. Daripada 5 sebenarnya yang lain nggak kebagian. Dan takjil itu tidak harus nasi utuh, tidak. Takjil itu kan yang penting kan memberikan buka saja. Sedikit pun buka kurma 5 biji pun sudah cukup itu. Jadi semakin banyak yang menikmati, semakin banyak pahala kita. Karena pahala takjil itu tergantung orang per orang, berapa orang kita terima. Rasulullah mengatakan manfaat toro so iman. Barang siapa yang memberikan buka pada 1 orang puasa, pahalanya seperti itu. Nah, kalau kita 10 berarti pahalanya, maka lebih banyak lebih bagus. Wallah. Tapi kalau lebih bagus lagi, istimewa semuanya banyak juga. Takjil sekaligus makan malamnya Ustadz ya. Baik, saya juga mau diundang kalau begitu Pak. Yang kedua tadi. Yang kedua, tolak ukur miskin nih Ustadz. Kalau sekarang kan susah sekali ya untuk membedakan. Jadi kalau di dalam surat yang ke-960 ketika Allah menjelaskan tentang asnaf zakat itu, Allah membedakan antara fakir miskin. Pertama fakir miskin. Fakir kondisinya paling parah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan fakir itu adalah seorang yang tidak punya apa-apa atau dia mempunyai pekerjaan tetapi hasil kerjaannya itu tidak bisa menutup separuh dari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya misalnya 1 bulan 1 juta, maka nggak sampai 500 hasilnya. Itu fakir. Miskin lebih bagus. Miskin itu orang punya pekerjaan dan hasil pekerjaannya bisa mencukupi separuh lebih, tapi tetap nggak menutupi semuanya. Nah, kalau kita tuh UMR itu nggak mencukupi Bapak di Surabaya. Di Surabaya itu orang yang gajinya 2 juta bisa miskin. Kalau 2 juta anak 3 semua sekolah bisa mau. Apalagi tidak sampai 2 juta Ustadz ya. Masih dituntut. Baik, terima kasih. Dan berikutnya tentang perbedaan tahajud dan tarawih. Sama-sama qiyamul Ramadan Ustadz. Silakan. Jadi semua sholat yang dikerjakan setelah ba'da isya sampai subuh istilahnya sholat malam, sholatul lail. Kalau di Ramadan Rasulullah istilahnya qiyamul Ramadan. Kalau orang Jawa, orang Indonesia sholat tarawih. Nah, ini istilah saja. Kalau ba'da tidur tahajud, yang itu Allah sebutkan dalam surat yang ke-17 Al-Mulk. Wa minal laili fatahajjat binafilataka. Itu sebutan nama saja, namanya semua sholat malam. Witir pun itu disebut sholat malam. Jadi semua berarti sholat malam. Maka niatnya sholat malam cukup, nggak pernah niat sholat tarawih, nggak beda-bedakan. Sholat malam sudah cukup itu. Kemudian witir itu sunnahnya dijadikan penutup sholat malam. Tapi sunnah saja. Kalaupun setelah witir kita mau nambah lagi nggak masalah. Jadi sunnahnya memang dijadikan penutup sholat malam. Tapi sekali lagi, kalaupun kita sudah witir di masjid, kemudian di malam hari ada waktu untuk menambah, silahkan tambah lagi sholat malamnya, tapi jangan ditutup dengan witir lagi. Jadi karena tidak ada witir dalam satu malam dan boleh sholat setelah witir itu. Gimana? Baik, kalau ada 2 witir jadi genap Ustadz ya. Tidak ganjil lagi. Baik, itu untuk pertanyaan dari Mitra Muslim. Saya persilakan kembali dan juga yang saat ini di rumah menyimak melalui 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Anda bisa bertanya melalui telepon di 0315624555. Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau bertanya soal sholat taraweh itu apakah dilakukan secara berjamaah, secara penuh di bulan Ramadan, mengingat ada hadis Nabi bahwa beliau pernah menahan dirinya di rumah sedangkan sahabatnya menunggu di luar untuk diajak berjamaah sholat taraweh. Gitu. Apakah kita harus menyelingi beberapa hari sholat di rumah, terus setelahnya sholat di masjid terus, apakah seperti itu? Terima kasih. Baik. Bapak siapa Pak? Pak Arwan Azhari di Biung. Baik, berikutnya saya persilakan untuk mic-nya bisa dibantu.
Dan yang di rumah saya persilakan Anda untuk bertanya melalui telepon. Silahkan, ada Muhammad Nasir di studio yang akan menerima telepon Anda. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ana Waalaikumsalam. Yasir dari Surabaya. Yang ingin saya tanyakan, pada saat kita sholat taraweh di sebuah masjid yang dilaksanakan 23 rakaat atau 21 rakaat, Ustaz. Di tengah-tengah kita ada keperluan, kita berhenti di tengah-tengah, nggak hampir selesai. Boleh nggak itu, Ustaz? Yang pertama itu kalau ada keperluan. Atau yang kedua, disengaja 8 rakaat berhenti karena kita menganggap kita mau ingin 11 rakaat. Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Yang kedua, Pak? Disengaja kita niat 11 rakaat. Oh iya. Jadi setelah 8 berhenti. Ya. Terima kasih. Baik, satu lagi. Bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Surabaya. Yang saya mau tanyakan Ustadz, seorang muslim yang wajib membayar fidyah tapi kondisinya miskin. Kondisinya miskin. Kondisinya miskin. Iya. Terus yang kedua, untuk zakat harta, zakat mal, apabila kita mempunyai cicilan, misal cicilan rumah gitu, apakah itu nanti termasuk hitungan atau gimana itu, Ustadz? Gimana yang zakat kedua? Harta, zakat harta, zakat mal, ya, terus? Sedangkan sistem pembayaran kan sekarang ada yang sistem kredit seperti itu. Iya, untuk kreditnya misal belum lunas, apakah iya. untuk Baik. pembayarannya seperti apa? Baik. Ya, makasih. Kita urut dari yang pertama tadi, Ustadz. Tarawih jamaah atau sendiri-sendiri? Artinya dalam satu bulan. Apakah karena memang ada Rasulullah tidak full 30 hari melaksanakan secara jamaah? Ya, silahkan. jadi sholat malam di Ramadan itu sunnahnya berjamaah. Sunnah kenapa? Rasulullah pernah mencontohkan itu. Jadi Rasulullah itu pada saat Ramadan pertama sholat tarawih di masjid berjamaah dengan beberapa sahabat. Kemudian di pagi harinya jadi pembicaraan sahabat, tadi malam Rasulullah sholat tarawih ini, sholat jamaah ini. Akhirnya pada hari kedua semakin banyak, hari ketiga semakin banyak lagi, hari keempat nggak muat masjidnya, Rasulullah nggak keluar. Di pagi hari subuh Rasulullah baru mengatakan, tadi malam saya tahu kok kalian menunggu saya, tapi saya sengaja nggak datang untuk mengimamkan karena khawatir kalian anggap wajib itu. Jadi khawatir kan wajib saja, tapi sunnahnya tetap. Nah, maka setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, langsung dijamaahkan jadi satu dan terus menerus. Nah, sementara Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian ikut sunnahku dan sunnah para khalifah. Nah, ini sunnah berjamaah di masjid. Meskipun boleh di rumah, tapi sunnahnya berjamaah di masjid. Baik, berikutnya melakukan sholat jamaah tarawih, tetapi di tengah-tengah berhenti karena ada keperluan, misalkan mendadak, Ustaz. Jadi kalau kita ke masjid untuk sholat isya malam Ramadan tarawihnya, kita ba'da isya pulang pun boleh. Pulang pun boleh, enggak kan tarawih itu sunnah saja kok, enggak ikut tarawih enggak boleh. Yang enggak boleh itu datang ke masjid enggak ikut jamaah isya, itu enggak boleh. Nah, kemudian kalau memotong gimana? Memotong juga boleh. Tetapi etika berjamaah itu hendaknya jamaah itu enggak keluar dari masjid sampai imam selesai. Itu etikanya. Etikanya. Meskipun sekali boleh. Artinya apa? Kalau keluar di tengah-tengah boleh, tapi enggak beretika dalam jamaahnya. Nah, etika itu enggak kaitannya dengan haram atau enggak haram. Etika itu lebih baik, lebih sunnah. Jadi etika. Baik, mungkin jamaah ikut jamaah yang 20 rakaat, Ya, Ustaz. sama. Jadi kalau ada 23, kita ikut 8 saja duduk enggak masalah. Tapi seyoganya 11 duduk dan nggak pulang dulu, karena etika jamaah itu kita nggak boleh keluar dari masjid sampai imam itu selesai. Baik, boleh berjamaah ke yang 23 dan kita melakukan 11, Ustaz ya, tetapi tidak keluar, menunggu duduk di tengah-tengah kita melaksanakan sholat tarawih. Berikutnya tentang zakat fidyah, dia berkewajiban untuk membayar fidyah, tetapi kebetulan memang dia miskin, Ustaz. Jadi kaitan dengan kewajiban bayar fidyah, kafaroh dan miskin itu pernah terjadi pada saat Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Jadi ada seorang sahabat
mengatakan kepada Rasul kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, halaktu, binasa aku hari ini. Orang tanya, fama ahlakaka, yang binasakan Anda apa? Beliau menjawab, waqa'tu alam ro'ati min Ramadan. Ya Rasulullah, aku telah berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Rasulullah mengatakan, kalau begitu Anda wajib memberikan budak. Ini sahabatnya miskin, budak itu mahal, nggak mampu ya Rasulullah. Nah, kalau begitu Anda wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini miskin fisiknya juga lemah juga, nggak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu Anda wajib memberikan makan kepada 60 orang miskin, nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pulang, datang lagi dengan membawa 1 karung kurma dengan mengatakan, kalau begitu berikan kurma ini kepada orang miskin. Masih protes lagi, ya Rasulullah, di Madinah ini yang paling miskin keluarga saya. Ya kalau begitu bawa pulang saja gitu. Ini artinya apa? Artinya kalau kita punya tetangga miskin, wajib fidyah nggak mampu, kita yang tahu yang membayarkannya. Kalau nggak tahu, nggak kewajiban dia, nggak punya mau apa? Jadi Allah maafkan itu kalau nggak punya dan nggak ada yang mengetahuinya. Kalau kita tahu, kita yang membayarkannya. Karena kewajiban kita yaitu mencukupi kebutuhan tetangga yang jelas nggak tahu. Baik, berikutnya Ustaz, tentang zakat mal. Ini barang banyak, tetapi kreditan semua Ustaz. Barang banyak, punya mobil, punya motor banyak artinya, dan itu kalau dihitung sudah sampai nisabnya. Tetapi hasil kreditan semua. Jadi salah satu syarat zakat yang disepakati ulama itu bahwa harta itu harta yang merupakan bebas dari hutang dan harta yang punya harta surplus dari kebutuhan pokok. Jadi kalau kita punya kebutuhan pokok, makan, minum, anak, kita ambil dulu itu, sisanya baru zakat. Nah kalau kita punya utang, ini namanya punya 1 miliar pun kalau hutang juga kan. Sebenarnya orang yang berhutang ini termasuk yang berhak menerima zakat, gharimin namanya. Jangan orang berhak menerima zakat diwajibkan zakat itu loh. Nah kalau utang-utangan semuanya warnanya itu apa? Jadi orang zakat itu beda dengan zakat fitrah ya. Zakat mal itu hanya orang kaya saja. Kalau zakat fitrah bisa orang miskin. Kenapa? Zakat fitrah itu boleh dibagikan 2 hari sebelum hari raya. Nah, bisa jadi orang miskin itu sebelum hari raya dapat paket zakat dari banyak orang, tangganya ini dapat pulang. Sehingga apa? Menjelang hari raya dapat 10 kilo ini, maka saat itu wajib zakat itu. Tapi untuk zakat mal hanya orang kaya saja. Nah, makanya. Cukup barangkali ya, atau mungkin sudah satu lagi Pak, saya persilakan. Bisa dibantu mic-nya, ada Bapak di tengah untuk satu penanya. Ada sisa waktu 5 menit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saad Muji, jamaah dari Al-Irsyad, ingin menanyakan masalah zakat fitrah. Biasanya tiap tahun itu zakat fitrah itu satu keluarga, maksud satu rumah itu ada 4 kakak. Nah, 4 kakak itu tidak saya berikan pada panitia, tapi saya bagikan sendiri pada tetangga-tetangga yang lebih tahu kemiskinannya. Baik. Dan berupa uang. Jadi uang itu bukan beras, tapi diberikan uang. Apakah itu boleh apa enggak? Gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Jadi memberikan zakat apakah diberikan ke lembaga, ini maksudnya barangkali, atau kita berikan sendiri karena kita lebih tahu mana yang membutuhkan, dan itu diberikan dengan uang. Yang pertama, sebetulnya zakat ini dalam Islam adalah tanggung jawab negara. Ketika Rasulullah itu masih hidup, ketika turun ayat perintah zakat, Rasulullah langsung membentuk tim amil zakat sampai nanti pada akhir khalifah. Tapi yang jadi masalah ketika nggak ada negara Islam lagi, negara nggak mengurusi. Kenapa negara? Kan negara itu strukturnya komplit sampai RT RW. Tapi kalau lembaga amil zakat itu meskipun tingkatnya nasional, tapi nggak mengcover semua daerah. Nah dalam hal ini maka itu kita yang mengetahui tetangga kita miskin yang kita yakin nggak tercover oleh lembaga, maka kita bisa langsung berikan. Meskipun lebih baik lewat lembaga, kita bisa titipkan, tolong saya punya tetangga miskin, berikan.
Kan? Itu tapi boleh langsung boleh. Tapi kalau kita khawatir nggak tercover oleh lembaga yang ada di sekitar kita. Pakai uang, Ustaz. Nah, zakat fitrah itu kata Rasulullah it'am, tu'matan, makanan. Maka paling bagus memang harus makanan. Ada sebagian ulama membolehkan dalam bentuk nilai uang, tapi setelah terkonfirmasi bahwa orang itu memang lebih butuh uang daripada apa. Karena apa? Zakat fitrah itu memang uang, seperti fidyah itu it'am, to'am, tokmah. Maka baru boleh diberikan dalam bentuk uang atau nilai menurut sebagian ulama saja kalau terkonfirmasi bahwa orang itu lebih butuh uang daripada beras. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Pak ya. Kalau diteruskan ini nggak selesai Ustaz, karena memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui tentang ibadah Ramadan, tentang ilmunya bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Terakhir juga sebagai penutup Ustaz, karena ya Nasir. Baik, kita terima satu penelpon dari Mitra Muslim. Assalamualaikum Ibu Sri. Silakan Ibu. Baik, silakan. Baik, oke. Terima kasih Ibu. Ya, setelah witir ditambah lagi, tetapi tidak diganjilkan dengan sholat genap 4 rakaat misalkan. Ya. Jadi sekali lagi, witir itu memang sebaiknya menjadi penutup sholat malam. Tetapi bukan berarti nggak boleh sholat lagi setelah witir, boleh. Tetapi kalau kita sudah witir, mau menambah lagi, jangan ditutup dengan witir lagi. Baik. Karena tidak ada dua witir malam. Berarti kalau dua witir berarti nanti dari genep nggak witir lagi. Maka nggak ada. La witroni filailah, tidak ada dua witir dalam sholat malam. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir, karena begitu mulia bulan Ramadan Ustaz, khawatir yang perempuan, yang wanita, wah ini saya kan biasanya ada waktu saya tidak boleh untuk ibadah. Ini sekaligus sebagai penutup dari pembahasan kita di kesempatan kali ini, apa yang bisa dilakukan oleh wanita yang berhalangan agar keutamaan Ramadan tidak kita lewatkan secara sia-sia? Silakan Ustaz. Jadi seorang yang punya halangan syar'i sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang sehat, maka ketika nanti menggantinya di hari yang lain nilainya sama. Nah, kemudian yang kedua, wanita haid dan nifas itu bukan berarti nggak boleh ibadah. Yang tidak boleh adalah hanya sholat, puasa, menetap di masjid. Ibadah yang lain silahkan, doa, zikir silahkan. Maka saat mungkin suaminya atau bapak-bapaknya sedang ibadah, ya ibadah saja, tapi jangan sholat, jangan puasa. Silahkan zikir, silahkan doa, silahkan baca Quran dengan tidak menyentuhnya, misalnya itu boleh dari sekalian. Jadi hanya 3 Ustaz ya, sholat, puasa, dan menetap atau i'tikaf di masjid. Yang lain boleh. Boleh, silakan. Membaca Al-Quran asal jangan menyentuh bisa, yang punya hafalan bisa diulang, bisa berzikir dan lain sebagainya. Baik, cukup barangkali, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, kita bisa menyambut Ramadan dengan ibadah-ibadah istimewa, agar kita mendapatkan keistimewaan di bulan yang penuh keistimewaan, begitu ya. Dan terima kasih atas kehadiran Mitra Muslim yang hadir langsung di Masjid Al-Irsyad Surabaya di kajian udara silaturahim bersama Ustadz Agung Cahyadi LCMA. Kita membahas fikih Ramadan. Terima kasih juga kebersamaan Mitra Muslim yang bergabung melalui telepon, dan kita langsung kembali ke studio bersama Muhammad Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.